Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah pembahasan untuk contoh yang kedua, yaitu contoh untuk kasus yang sampel-sampel berkorelasi atau data yang berpasangan. Nah, kalau data berpasangan itu berarti data itu, ya kalau misalkan diambil dari sampel-sampelnya atau datanya itu berarti ada dua, maka data itu berpasangan. Misalnya X1 berpasangan dengan X2. Seperti itu ya, dan seterusnya. Oke, di sini kasusnya itu adalah membahas tentang seorang guru yang menduga bahwa pembelajaran kooperatif tipe jigsaw itu efektif ya di sini untuk mengajarkan topik FUIDA di salah satunya misalnya di SMP maju kelas 8. Oke, ini contohnya ya. Kemudian pembelajaran ini dikatakan efektif jika dapat meningkatkan prestasi siswa melebihi 45 poin. Jadi di sini apabila nilainya itu melebihi gitu ya, 45 poin gitu ya. Nah, untuk menguji dugaan tersebut, peneliti ini memilih salah satu yaitu kelas ya, salah satu kelas yaitu kelas 8A yang terdiri dari 10 siswa sebagai sampel yang representatif. Nah, data yang diperoleh dari permasalahan ini dinyatakan dalam tabel di sini ya. Di sini diambil 10 siswa. Jadi dari siswa 1 itu diperoleh nilai 20 dan 70 ini. Ya, jadi pengambilan data itu dilakukan dengan memberikan pretest dan posttest ya. Di sini memberikan pretest dan posttest. Nah, berarti satu siswa itu memiliki dua nilai kan? Nilai pretest dan nilai posttest. Nah, yang dimaksud data perpasangan itu maksudnya adalah karena di sini nilai satu orang itu memiliki dua nilai, di mana di sini misalkan siswa satu dia memiliki 20, nilai 20 untuk pretest dan 70 untuk posttest. Nah, nilai ini berpasangan. Kenapa? Karena di sini diperoleh oleh atau didapatkan dari siswa yang pertama saja. Tidak mungkin data itu secara acak diambil misalkan siswa satu itu nilainya 20 dan loncat di sini nilainya yang lainnya diambil dari siswa lain. Itu tidak mungkin ya prosesnya. Sehingga di sini disebut sebagai data yang berpasangan gitu. Nah, kita coba untuk menguji dugaan tersebut dengan taraf signifikannya adalah 0,05. Nah, di sini diasumsikan bahwa populasi di dalam kasus ini itu berdistribusi normal. Kenapa diasumsikan seperti ini? Karena nanti kalau misalkan penelitian ya, jadi kalau kalian penelitian itu yang berkaitan dengan kasus seperti ini, misalnya kalian peroleh datanya itu berpasangan, maka kalian harus melakukan uji distribusi normal atau menyatakan dulu bahwasannya data ini itu data normal. Sehingga ada yang namanya uji prasyarat. Nah, untuk uji prasyarat sendiri kita pelajari nanti. Oke. Jadi di sini masih pengujian hipotesisnya. Karena di dalam pengujian hipotesis ini syaratnya harus berdistribusi normal. Sedangkan kita belum ini belajar distribusi normal. Bagaimana cara mengujinya, begitu ya. Nanti kita pelajari langsung di SPSS-nya. Oke, jadi untuk kasus ini kita lihat dari tabelnya ya. Jadi apa saja sih yang harus kita tentukan? Ya, langkah-langkahnya sama seperti pada kasus sebelum-sebelumnya ya. Kita tentukan populasinya apa, kemudian karakteristiknya apa, parameternya apa, dan klaimnya. Di sini ya, populasinya jelas ya. Populasinya adalah semua siswa SMP Sukamaju kelas 8. Karakternya itu adalah nilai siswa gitu ya. Kemudian parameternya itu adalah rata-rata. Dan di sini klaim dari peneliti, ya, klaim dari peneliti itu mengatakan bahwa selisih dari nilai pretest dan posttest atau yang bisa kita tuliskan mu2 dikurangi mu1 itu lebih besar dari 45. Ini ya. Nah, pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan. Ya, otomatis di sini selisih antara rata-rata pada nilai posttest atau di sini mu2 itu lebih besar dibandingkan dengan mu1. Nah, di sini selisihnya ternyata harus 45 gitu ya. Kemudian kita coba ikuti langkah-langkahnya.
Nah, langkah-langkah dalam pengujian klaim atau pengujian hipotesis ya. Yang pertama apa? Kita tentukan H0. H0 itu selalu ditandai dengan sama dengan. Maka H0 bisa kita tuliskan menjadi mu2 dikurangi mu1 sama dengan 45. Kemudian yang kedua adalah hipotesis alternatifnya atau H1 itu berbunyi mu2 dikurangi dengan mu1 sama dengan lebih besar ya. Jadi di sini lebih besar dari 45. Artinya klaim peneliti ada di H1. Yang ketiga alfa. Alfa di sini taraf signifikannya tadi adalah berapa? 0,05 atau 5%. Kemudian yang keempat adalah kriteria penolakan H0. Nah, kriteria penolakan H0 itu berdasarkan H1. Berarti di sini kita perhatikan H1-nya itu berbunyi mu2 dikurangi mu1 lebih besar dari 45. Berarti tolak H0 apabila apa? Apabila T ya, itu lebih besar daripada T alfa. T hitung lebih besar daripada T alfa. Ya. Di mana T alfa sendiri T alfa, mu ya, itu besarnya sama dengan T 0,05. Mu-nya berapa mu? Nilai mu? Oke, nilai mu itu adalah 9 ya, karena di sini datanya ada 10, n-1 berarti ada 9. Kalau kita perhatikan di tabel, itu nilainya adalah 1,833. Oke, nanti dicek sendiri ya. Dengan T, oke, dengan T itu sama dengan D bar atau di sini itu adalah mean dari different, kemudian dikurangi dengan mu0 dibagi dengan SD per akar N. Nah, kalau berdasarkan rumusnya, maka kita harus menentukan, ya, kita harus menentukan berapa sih D itu, ya. Kita coba tentukan. Kita lanjutkan aja ke langkah kelima, yaitu menghitung nilai T. Nah, dalam menghitung nilai T, kita tentukan dulu berapa D bar atau rata-ratanya. Nah, cara menentukan ini berarti kan kita menggunakan rumus sigma I yang dimulai dari 1 sampai ke N dari D1 ya. Dari D1 dibagi dengan banyaknya data. Nah, kalau kita perhatikan di sini DI itu diperoleh dari mana? Gitu ya. Kita hitung dulu DI. Kita buat tabel di sampingnya ya. DI itu adalah X1 dikurangi dengan X2. Kebalik ya. X2 dikurangi dengan X1. Nah, di sini misalkan ya. Jadi D yang pertama itu 50, kemudian 85 kurangi 25 itu 60, begitu ya. Kemudian berapa? 50, berapa lagi? 40, kemudian ada 50 gitu ya. Kemudian 45, 50, 40, dan 50. Yang terakhir adalah 45. Kalau di total keseluruhan ya, total dari DI atau sigma DI itu adalah 480. Berarti kita tuliskan di sini 480 dibagi dengan banyaknya data itu ada 10, berarti kita bagi 10. Nilainya berarti jadi 48 ya. Oke, 48. Kita ulang. Ada 48.
Kemudian ini jangan lupa nanti bisa ditambahkan sendiri tabelnya, begitu ya. Kita tentukan ini DI kuadrat. Ya. Besarnya DI kuadrat ini untuk menentukan simpangan baku dari kedua data ini. Ya. Kita peroleh, kalau di sini DI-nya 50, berarti di sini adalah DI kuadrat itu adalah 2500, kemudian 3600, kemudian 2500, ya, kemudian 1600, kemudian 2500, kemudian 45 kuadrat itu 2025, terus ada lagi 2500, kemudian 1600 ya, dan 2500, kemudian terakhir adalah 2025. Kalau di total keseluruhan itu ada 23.350. Nanti bisa dicek lagi, khawatirnya hitungan saya salah. Oke, selanjutnya kita coba tentukan simpangan baku dari D itu diperoleh dengan rumus, akar dari N kali sigma yang dimulai dari 1 sampai ke N DI kuadrat, ya, dikurangi dengan sigma yang dimulai dari 1 sampai ke N DI dikuadratkan. Nah, dibagi dengan N kalikan N-1. Nah, hasilnya diperoleh akar dari 10 dikalikan 23.350 dikurangi dengan 480 kuadrat, ya, dibagi dengan 10 kali 10 min 1. Nah, kalau dihitung ternyata nilainya adalah 5,86. Oke, selanjutnya T. Ya, T itu adalah yang dirumuskan dengan ini tadi, T, mana tadi ya? Sini. Mana tadi nilai T? Nah, di sini ini adalah T-nya. Berarti kita peroleh T itu sama dengan D bar atau rata-rata 48 dikurangi dengan mu 0, mu 0-nya adalah 45. Ini ya, dari sini ya. Kemudian dibagi dengan SD itu adalah 5,86 dibagi dengan akar N, ini berarti akar 10. T diperoleh 3 per 1,85. Nah, hasilnya adalah 1,62. Nanti bisa dihitung di kalkulatornya lagi, dicek lagi ya. Langkah yang keenam adalah kesimpulan. Apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan? Nah, di sini karena nilai T atau T hitung itu yang besarnya tadi adalah 1,62, itu ternyata lebih kecil daripada T alfa yang besarnya adalah 1, berapa tadi alfanya? Ini ya, 1,833. Oke. 833. Ya. Maka di sini H0 diapain? H0-nya di sini ya, tadi ya. Dikatakan bahwa T itu ditolak, ya. Tolak H0 apabila T hitung itu lebih besar daripada T alfa. Nah, T alfanya 1,833. Ternyata di sini T hitungnya lebih kecil, maka H0 itu diterima. Artinya, klaim peneliti atau klaim guru, ya, klaim guru diapain? Ditolak.
salah ya. Klaim guru diterima ya. Karena di sini tadi H0 itu diterima, H0 itu diterima. Oke, berarti klaim klaim guru itu ditolak ya. Ditolak. Oke. Karena klaim guru ditolak, artinya pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw itu tidak efektif untuk mengajarkan topik fluida. Itu ya yang bisa kita simpulkan. Oke, bisa dituliskan di sini. Nah, artinya bahwa pembelajaran kooperatif ya sesuai dengan klaimnya tadi, bunyi klaimnya itu tidak efektif gitu ya. Untuk mengajarkan topik fluida. Nah, ini adalah pembahasan untuk contoh yang kedua. Semoga kalian paham. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.